Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran KDTK kelas 11 keperawatan yang materinya isinya penggunaan alat pelindung diri APD ketika mencegah terjadinya infeksi di fasilitas kesehatan. Nah, pokok bahasannya pengertian APD, tujuan APD, seleksi APD, jenis-jenis APD, urutan APD, urutan melepas APD, memilah penggunaan APD. Nah, tujuannya memahami pengertian dan tujuan APD, mengetahui jenis-jenis APD, memahami urutan penggunaan dan pelepasan APD, memahami penggunaan APD sesuai dengan berjalan. Alat pelindung diri. Nah, definisinya APD adalah pakaian khusus alat peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kimikal, biologis atau bahan infeksius OSHA, CHC. Nah, ini contohnya gambarnya seperti ini dari jenis-jenis APD ya. Biasanya itu digunakan oleh tim tenaga kesehatan atau aparat menangani pasien corona. Ya, pastinya kalian tahu. Supaya tidak mudah tertular kepada mereka. Selanjutnya tujuannya APD melindungi kulit, membran mukosa kulit dan pakaian tenaga kesehatan dari resiko penjanaan darah, semua jenis cairan tubuh, sekret ekstrakta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir. Pasien mampu permukaan lingkungan yang terkontaminasi dan melindungi pasien dari paparan tenaga kesehatan. Jadi tujuannya KPD itu untuk melindungi diri kita dari penyakit atau infeksi yang menular ya. Jadi kalau kita menangani pasien misalkan memiliki penyakit menular, itu mungkin tidak langsung menular kepada kita, asalkan kita mampu dan bisa melakukan pemakaian APD dengan benar. Seleksi penggunaan APD. Nah, potensi dan jenis paparan, guyuran, spray dan kontak, jenis transmisi dari penyakit, kaji resiko kontaminasi di petugas, kaji resiko kontaminasi dari petugas ke pasien. Ini daya tahan dan kesesuaian fit dan juga kecocokan. Nah, kalau untuk membahas tentang kaji risiko kontaminasi dari petugas ke pasien, itu namanya dikatakan infeksi nosokomial. Biasanya infeksi nosokomial yaitu infeksi yang disebabkan oleh tim tenaga kesehatan atau pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, jadi menularkan penyakit kepada pasien. Jadi awalnya pasien itu sakit biasa, dia karena sakit biasa lari ke rumah sakit, misalkan diperiksa di sana, ternyata dia malah tambah parah, terkontaminasi dengan jenis penyakit-penyakit lain. Jenis alat pelindung: gloves sarung tangan, proteksi tangan, gloves apron, proteksi kulit atau pakaian, respirator proteksi saluran nafas dari agen infeksi airborne dan udara, Google kacamata, proteksi mata, face protection masker, face shield, visor proteksi wajah, mulut, hidung dan mata, head covering topi, proteksi kepala, sepatu boot atau proteksi kaki ya. Kalian kan sudah bisa membayangkan APD baju yang seperti robot itu, bajunya berwarna-warna, variasi, ada biru, ada hijau, ada putih, kebanyakan putih. Pakai kacamata pelindung, masih menggunakan masker, maskernya berlapis-lapis, menggunakan handscoon, masih menggunakan sepatu boot, masih menggunakan face shield dan lain sebagainya ya. Nah, ini contohnya, ini namanya alat APD yang lengkap. Jadi harus dipergunakan, apalagi sekarang zamannya corona ya. Kalau petugas menggunakan APD seperti ini, insya Allah meminimalkan terjadinya penularan. Nah, ini contohnya juga. Gloves sarung tangan. Nah, melindungi tangan dari kontak dengan darah, semua jenis cairan tubuh, sekret serta kulit yang tidak utuh, selaput lendir dan benda yang terkontaminasi. Jenisnya sarung tangan bersih, steril, rumah tangga. Kalau untuk sarung tangan bersih ini biasanya yang ada di perbok itu kurang lebih isinya 50 pasang ya. Terus kemudian sarung tangan steril. Nah, sarung tangan steril ini biasanya dilakukan atau dipergunakan pada saat membantu persalinan normal, terus teknik pembedahan atau jahitan ya.
Itu biasanya jenis handscoon-nya itu lebih tebal dan bisa disterilkan, masih bisa dicuci ulang. Ya, bisa dilakukan tindakan steril yang bagi yang sarung tangan yang tebal ini. Nah, untuk sarung tangan rumah tangga biasanya untuk mencuci alat-alat medis. Biasanya itu lebih 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 tebal juga, lebih besar dan juga seperti sangat kendur sekali ya dari latex ini. Terus kemudian bahan dasar. Nah, vinil, latex dan juga nitril macam-macam ya, bukan hanya latex saja. Indikasi pemakaian sarung tangan. Nah, sarung tangan steril jika melakukan tindakan steril dengan kontak darah dan juga cairan tubuh pada pasien. Ya, tindakan operasi, tindakan invasis, rawat luka, pencampuran obat intravena, multidos dan difarmasi. Makanya, kalau kita menangani pada pasien menular seperti contohnya TBC, kayak HIV itu kita wajib menggunakan yang namanya sarung tangan. Kalau bisa sarung tangannya itu berdobel-dobel supaya kita tidak terkena bahan tajam atau jarum ya, mengurangi. Nah, tapi kita juga tidak boleh kuku tidak boleh panjang. Percuma kalau pakai handscoon berlapis-lapis tapi kukunya panjang, itu risiko terjadinya probekan. Dan juga cincin-cincin, gelang-gelang itu usahakan jangan dipakai. Sarung tangan tidak steril. Ini melakukan tindakan tidak steril, kemudian kontak dengan darah atau cairan tubuh, ekskresi dan sekresi pasien. Biasanya itu tidak steril itu maksudnya bersifat bersih ya, masih ada di boxnya. Ini kadang bisa disterilkan atau tidak. Sekali buang, biasanya kebanyakan disposable sekali buang, soalnya tipis sekali. Memasang intravena. Nah, ini intravena pemasangan injeksi, ganti balutan, kontak langsung dengan pasien, kolonisasi infeksi patogen dan membersihkan alat-alat instrumen terkontaminasi dan menangani spesimen. Sarung tangan rumah tangga jika melakukan tindakan yang terkait dengan bahan kimia atau permukaan lingkungan, peralatan kesehatan dan kontaminasi, pembersihan rutin permukaan lingkungan, menangani peralatan atau permukaan lingkungan yang terkontaminasi, menangani limbah, membersihkan cipratan darah atau cairan tubuh, menggunakan semikal dan membersihkan instrumen. Nah, itu biasanya kalau sarung tangan kalau ada sikatnya ada ya, biasanya kalau bisa ya bisa menggunakan sikat dari sikat gigi, bekas sikat gigi yang halus itu. Nah, kalau membersihkan alat itu usahakan menggunakan sikat gigi ya, supaya kita menyelah-nyelah kotoran-kotoran itu mudah, dan juga menggunakan sabun cair. Jangan menggunakan rinso karena risiko adanya tersisaan bekas rinso cucian itu di dalam alat medis tersebut. Akhirnya bisa terjadinya infeksi. Nah, ini contohnya pengambilan darah ya. Ini salah sebenarnya kalau harus menggunakan handscoon. Nah, ini penggunaannya seperti ini. Kalau penggunaan speed ya, jadi kalau speednya itu kalau bisa supaya tidak tertukar dengan nama pasien lainnya, itu diberi nama. Nah, macam-macam tiap pasien menerima terapi beda-beda tergantung dari usia dan juga jenis penyakitnya ya. Hal yang harus diperhatikan, lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah memakai sarung tangan. Gunakan sarung tangan berbeda setiap pasien, memahami teknik pemasangan dan pelepasan sarung tangan. Sarung tangan tidak boleh resut kecuali sarung tangan rumah tangga. Iya. Ganti sarung tangan bila tampak rusak dan bocor ya. Jadi tidak usah irit-irit. Jadi kalau sekiranya bocor atau ada angin-anginnya kan biasanya kerasa. Itu lebih baik disarankan buang saja. Masih apalagi di rumah sakit puskesmas itu banyak sekali handscoon, dan Indonesia ini memiliki bantuan handscoon gratis dari pemerintah. Jadi nggak usah bingung ya. Segera lepas sarung tangan jika selesai digunakan. Nah, selesai digunakan, lepas saja, buang ke tempat sampah medis. Buang sarung tangan setelah digunakan ke tempat pembuangan sampah sesuai prosedur. Pilih jenis sarung tangan sesuai tindakan ya, sesuai tindakan dan juga ukuran ya. Kalau ukurannya tangan kita kecil, kita pakai yang S atau yang M. Kalau tangannya besar, dia menggunakan L atau SL ya. Gaun baju pelindung. Nah, tujuannya melindungi lengan dan baju petugas dari kemungkinan terjadinya percikan darah atau cairan tubuh dan material yang tercemar. Nah, ini jenisnya juga ada yang steril juga ada yang bersih. Ya, kalau steril itu harus dipakai, bisa disterilkan lagi.
Bahannya ini macam-macam dari kain, plastik dan juga kertas. Nah, kalau kertas ini biasanya sekali buang ya, disposable. Indikasi gout, jika tindakan kemungkinan lengan dan baju terkontaminasi dengan darah atau cairannya, tindakan bedah, pengisapan lendir yang masif, membersihkan luka, memasang drainase, menangani pasien perdarahan masif, perawatan gigi, tindakan penanganan alat yang memungkinkan terjadinya pencemaran dan kontaminasi dengan pakaian petugas. Ini indikasinya dari daun. Respiration protection, nah masker. Nah, di mana-mana musim corona ini, makanya di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, seluruh negeri di dunia itu wajib kemana-mana menggunakan masker. Ya, jadi kalau tidak berkepentingan, jangan sering berkelompok dengan orang dan kurangi aktivitas di luar. Jadi tujuannya melindungi tenaga kesehatan dari kontak material infeksi, melindungi pasien terpajan agar agen infeksi dari petugas, pada pasien batuk membatasi penyebaran infeksi ke orang lain. Nah, untuk masker harus menutupi hidung dan juga mulut sampai ke pipi dan juga badagung ya. Jenis-jenis masker ini macam sekali, apalagi masker medis N95, terus kemudian ada masker kain. Nah, kalau masker kain itu digunakan pada pasien yang sehat ya, jadi bersifat bersih. Jadi saat habis dipakai keluar, satu habis dipakai langsung dicuci atau direndam dengan larutan klorin. Tapi kalau untuk masker medis itu biasanya digunakan untuk perawat-perawat yang menangani pasien-pasien penyakit menular ya, bisa. Indikasi tindakan yang memungkinkan membran mukosa hidung, mulut petugas terkontaminasi cairan tubuh pasien dan juga sebaliknya. Tindakan operasi, invasi dan juga rawat luka, mencampur obat menggunakan chemical, membersihkan instrumen, intubasi dan juga pengisapan lendir. Nah, ini kalau hati-hati sekali dengan indikasi tersebut. Jadi itu bisa rawan terjadinya suatu penyakit menular kepada kita. Respiration N95. Nah, ini tujuannya melindungi saluran pernafasan untuk mencegah transmisi agar agen infeksi udara, airborne transmission ya. Biasanya kalau N95 ini contohnya pada pasien flu burung, bronkoskopi, pengisapan lendir. Nah, biasanya juga corona. Jadi biasanya kalau menggunakan pengalaman saya pernah menggunakan masker N95 itu sangat tebal sekali, tapi pemakaian juga tidak sakit sebenarnya. Tapi kalau orangnya kepalanya agak besar ya, juga karetnya juga narik. Terus kemudian kita itu bau-bau masakan atau bau-bau agak menyengat itu biasanya sulit masuk ke hidung kita juga susah mencium aroma-aroma bau tersebut. Jenis respiration protection, nah ini bisa dilihat ya, jenis-jenisnya gambarnya seperti ini respiration. Nah, ini teknik pemasangan masker yang benar. Nah, itu ya, ini ada 3 plate. Jadi kalau masker itu harus wajib menggunakan dimanapun kalian berada, apalagi di pusat keramaian dan aktivitas apapun ya. Nah, ini contoh dari N95 ya, cup style, the blink, wedge phone dan juga flat phone. Nah, ini contohnya masker. Nah, ini still it strike, do it right. Nah, ini apalagi harga S95 ini bervariasi ya, mulai dari 75 sampai ratusan ribu rupiah. Apalagi zaman corona ini harga meningkat drastis. Perlindungan wajah dan face protection ya, melindungi selaput lendir mata, hidung, mulut dan juga wajah dari semua jenis cairan tubuh, sekret dan ekskreta. Jenis-jenis pelindungnya ada masker, kacamata pelindung dan juga visor face shield ya. Biasanya face shield ini terbuat dari bahan mika ya, dan juga itu bisa tembus pandang. Indikasi tindakan yang memungkinkan mata dan juga wajah tercipta darah atau cairan tubuh pada pasien, tindakan operasi, menorong dan juga persalinan. Nah, ini bisa menggunakan APD seperti ini, pelindung wajah, tujuannya supaya tidak muncrat, apalagi kalau darah muncrat ke wajah kita, ibu melahirkan dan juga biasanya cairan plasenta. Head
covering menutup kepala. Nah, mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan juga kulit kepala petugas terhadap alat-alat daerah steril dan juga sebaliknya. Ya, untuk melindungi kepala, rambut petugas dari percikan bahan-bahan dari pasien. Nah, indikasinya tindakan memungkinkan rambut kepala jatuh kepada pasien, rambut petugas terkena percikan darah. Nah, ini kalau terkena percikan darah, kalau apalagi pasiennya itu mengalami penyakit menular. Nah, ini biasanya dilakukan menggunakan head covering itu pada saat tindakan operasi, invasif dan juga intubasi dan juga suctioning. Sepatu pelindung, melindungi kaki petugas dari tampak percikan darah atau cairan tubuh lainnya. Nah, dan juga mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan. Jadi untuk sepatu itu digunakan biasanya itu dari sepatu boot ya, tergantung dari jenis-jenis ukurannya juga. Nah, ini contohnya ini sepatu pelindung. Ada sepatu boot, ini sepatu yang buat pekerjaan. Urutan penggunaan APD. Nah, penutup kepala, gloves, mask, or respiration, eyes protection, of face shield, gloves. Nah, ini urutannya. Ya, jadi pemasangan pertama dari penutup mata, kemudian gaun, ya ini. Terakhir sarung tangan. Urutan pelepasannya seperti gloves, eyes protection of face shield ya. Jadi yang ada bagian wajah juga masker, gown, yang terakhir penutup kepala. Layanan penggunaan dan pelepasan APD pada isolasi ketat. Nah, ini penggunaannya, terus pelepasannya bisa kalian lihat sendiri ya. Hasil penting dalam APD, ketersediaan APD, siap pakai dan berkesinambungan. APD dipakai salah satu untuk satu pasien. Bila APD terkontaminasi, segera ganti dan buang. Bila APD result setelah dipakai, lakukan pembersihan. Nah, sekiranya APD itu bisa digunakan, masih bisa disterilkan, tidak apa-apa. Tapi kalau rusak lebih baik dibuang saja. Penyimpanan dalam menggunakan APD. Nah, gloves, sarung tangan, hanya digunakan satu tangan, dipakai buat menulis sehabis tindakan, selesai memakai sarung tangan tidak dibuang pada tempatnya. Masker tergantung di leher dan di bawah, mana-mana habis dipakai disimpan atau kantong baju dianggap bukan barang infeksius. Nah, gown ini biasanya dipakai di RS ya, di klinik-klinik, apalagi tempat praktek musim corona ini, praktek dokter kecil pun dia juga menggunakan gown. Ya, jadi sepatunya ini dipakai pada tempat tertentu, misalkan membandingkan jenazah, membersihkan pasien yang berpenyakit, dan juga misalkan menolong persalinan, nah, dan lain sebagainya. Menggunakan sandal juga bisa. Nah, ini contohnya pengambilan darah, penulisan data ya, walaupun dengan menggunakan skon, dan juga pemeriksaan pada pasien, dan juga nah ini bagian sterilisasi di ruang steril ini, mencuci para baju pasien. Nah, kalau untuk jenis-jenis ini ya macam-macam, dari sarung tangan, masker, celemek, kacamata, topi, itu bisa kalian baca sendiri. Meningkatkan kepatuhan APD. Nah, untuk penyediaan APD, diklat, sosialisasi, SPO, poster, monemonef, audit, feedback, dan juga kampanye. Ya, ini biasanya ada pelatihan-pelatihan khusus, apalagi juga ada kunjungan dari dinas kesehatan datang ke tempat klinik yang dituju. Apalagi ada memiliki kasus ya, yang memiliki kasus atau terjadi penyebaran penyakit menular yang banyak, itu perlu dilakukan tindakan seperti ini, program seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya, alat pelindung diri merupakan bagian dari kewaspadaan standar. Penggunaan alat pelindung diri bertujuan untuk memutuskan mata rantai infeksi. Penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan indikasi dan segera dilepas jika telah selesai. Penggunaan APD satu alat untuk satu tindakan. Oke, demikian materi saya. Jika kurang paham bisa langsung tanya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.